aplikasi Microsoft Project ya. Kenapa aplikasi ini disampaikan? Banyak aplikasi mengirim USB atau VM, bisa juga Primavera ya. Nah, tapi yang banyak itu orang pakai Microsoft Project ya. Ini makanya yang disampaikan ini masih pakai referensi Microsoft Project 2007. Sebenarnya sekarang udah ada yang versi 2016-nya ya. Nah, buku panduan juga ini Anda bisa download dengan mudah di Google ya, atau Anda bisa beli bukunya, ada di Gramedia juga. Mudah-mudahan masih ada ya. Video saya pernah beli yang Microsoft Project 2013. Oke, kita lihat sini aplikasi Microsoft Project-nya. Ini memang software yang populer ya. Di sini lengkap membuat apa yang bisa kita lakukan perencanaan di sini ya. Ada pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data dan suatu proyek, kemudian penggunaan dan keleluasaan lembar kerja, serta cakupan seluruh proyek menjadikan software ini sangat mendukung pengelolaan sebuah proyek. Itu jadi alasannya ya. Yang lain juga sama, ada yang Primavera itu bisa lebih, bahkan bisa multi project. Tapi Microsoft Project juga ada yang sudah bisa multi project. Nah, kemudian Microsoft Project yang memberikan instrumen manajemen proyek yang sempurna dan memadukan kemudahan penggunaan, kemampuan, dan fleksibilitas sehingga penggunaannya dapat mengatur proyek secara lebih efisien dan efektif. Oke. Kemudian sini juga Anda bisa mendapatkan informasi, mengendalikan pekerjaan proyek, jadwal, laporan keuangan, serta mengendalikan kekompakan tim proyek ya. Anda juga akan lebih produktif dengan mengintegrasikan program-program Microsoft Office yang familiar, membuat laporan yang kuat, perencanaan yang terkendali, dan sarana yang fleksibel. Kemudian memang di kelompok aplikasi software Microsoft ya. Ini untuk tampilannya. Ada aktivitas, ada durasi, kemudian ada kapan mulai, kapan selesai, nanti ada predecessor, kemudian ada pencetnya, video yang kita mau lihat. Nanti ada juga netbooknya. Kemudian keunggulan ya. Keunggulan Microsoft Project yaitu pengelolaan proyek konstruksi, misalnya ini membutuhkan waktu yang paling panjang dan penelitian yang tinggi. Microsoft Project dapat menunjang dan membantu tugas pengelolaan sebuah proyek konstruksi sehingga menghasilkan suatu data yang akurat. Ya. Kemudian Microsoft Project juga mampu menangani perencanaan suatu kegiatan, pengorganisasian, dan pengendalian waktu serta biaya dengan cara mengubah input data. Nanti untuk input data misalnya aktual, cost, kemudian ada jadwal, realisasi jadwal, ini juga bisa dengan mudah di input di Microsoft. Oke, kita lihat ada contoh kasus. Sebuah perusahaan farmasi bermaksud membuat 4 buah laboratorium baru berlantai 2. Berikut ini adalah data pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan, berikut waktu dan aktivitas yang mendahulunya. Dan kasus tersebut tentukan penjadwalan proyek, alokasi sumber daya, dan pengendalian proyek. Nah, ini kasusnya. Nanti yang di Excel atau di PDF Anda bisa baca lagi ininya kasusnya. Ini ada aktivitas, ada predecessor, dan predecessornya ada durasinya. Ini sambungannya. Ini ada 29 kegiatannya, tapi ada yang
anak-anaknya dari masing-masing. Misalnya pekerjaan atap pada anaknya, penyelesaian akhir ada anaknya. Dan jadi 29 itu mungkin aktivitasnya ada yang dikelompokkan menjadi ada aktivitas, ada subaktivitas. Oke, ini contohnya ya. Kemudian selain tadi daftar aktivitas, ada juga sumber daya yang dimiliki ya. Nah, tapi kita masukkan dulu ke sini. Coba kita masukkan sini. Ini kalau kita buka. Penentuan duration sebaiknya lakukan setelah kita selesai mengalokasikan sumber daya menggunakan tombol inden atau outline untuk membentuk rekan pekerjaan. Nah, ini kalau kita mau punya anak dari aktivitas atau aktivitas, kita gunakan inden ya, jadi mendalam atau masuk ke jadi anaknya. Nah seperti ini. Kemudian durasi ini tadi biarkan aja dulu 1. Kemudian sudah kita masukin. Setelah selesai baru nanti kita masukkan durasi. Setelah selesai alokasi sumber daya baru masukkan durasi. Ini masih yang tadi ya. Nah yang kelima, nah kita mau masukin sumber daya. Jadi pilih tools, menunya resources, assign resources, dan definisikan nama-nama sumber daya yang dibolehkan adanya 2 atau lebih nama yang sama. Ini misalnya kita masukkan pembantu, tukang besi, tukang cat, tukang kayu, kemudian tukang listrik. Nah ini sesuai dengan sumber daya yang kita miliki ya. Nanti ada tabel sumber dayanya, berapa jumlahnya, itu nanti ada tabelnya juga. Mungkin di yang versi PDF itu nanti lebih lengkap datanya. Nah ini kita definisikan dulu di sini. Kemudian yang keenam, lakukan alokasi sumber daya proyek tersebut ya. Jadi sebelumnya tapi harus kita rubah satuan penugasan, assignment unitnya. Tadi percentage, ini tadi percentage jadi unit ya. Kita ke desimal melalui menu tools, option, kemudian schedule. Nah, lalu alokasikan sumber daya dengan cara menyorot aktivitas yang bersangkutan
dan mengisi kolom unit pada kotak dialog Assign Resources, lalu klik tombol Assign. Nah, jika seluruh aktivitas sudah teralokasi, klik tombol Close ya. Nah, jadi caranya kita sorot ini ya. Kemudian setelah disorot, kita ke resource ini Assign Resources. Nah, nanti muncul ini. Nah, nanti kita akan ini kan sesuai dengan data, misalnya pembersihan lahan itu yang bekerja adalah pembantu, jumlahnya berapa, 5 orang, kita assign. Kemudian nanti di perataan tanah misalnya ada pembantu dan tukang misalnya, nah, nanti kita assign satu-satu ya. Jadi ini tanpa melihat berapa jumlah masing-masing tukang ini, nanti kita assign satu-satu. Nah, nanti kita akan bisa lihat apakah kelebihan sumber dayanya atau kekurangan. Nah, ini langkah ke-6. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita masukkan jumlah resource yang dapat disediakan pada kolom maksimum unit berikut ongkosnya melalui menu View Resources Sheet, Resource Sheet ya. Nah, ini view resource sheet ya. Jadi di sini terlihat ada yang berwarna merah, berarti dari tadi kita masukkan per aktivitas, kasih sumber dayanya, kemudian kita bisa lihat di situ kenapa merah. Nah, kita sudah masukkan jumlah sumber daya yang kita miliki. Misalnya di sini tukang batu 20, warna hitam berarti gak kekurangan tukangnya. Kemudian tukang kayu 15, warna merah berarti dia kekurangan orang ya. Nah, ini harus hati-hati atau harus kita nanti didatakan. Oke, ini besarnya rate, standar rate per hari ini ada 30, mungkin sekarang udah berubah ya. Ada yang 150.000, 120.000, ada yang 100.000, ada yang 45.000. Nah, ini disesuaikan dengan rate yang ada. Nah, bisa juga ini ada overtime rate. Nah, ini nanti akan mempengaruhi biaya ya, biaya dari project tadi. Nah, ini merah berarti jumlah sumber daya yang dibutuhkan lebih besar dari sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian setelah kita alokasi sumber daya, kita punya kekurangan ini, kita ubah dulu duration, waktu penyelesaian aktivitas yang sebenarnya, dan isilah kolom predecessor dengan nomor aktivitas atau nomor baris yang mendahulunya. Nah, pada jendela sebelah kanan akan muncul gancat seperti berikut. Ya, ini durasinya kita rubah, dan di sini ada predecessornya kita rubah sesuai dengan kasus yang disampaikan. Nah, karena nanti akan muncul langsung di sini gancatnya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Jadi ke halaman berikutnya yaitu sebentar ya, saya pause dulu. Yaitu langkah penjadwalan ya berikutnya. Tadi setelah jadwal dibuatkan atau dimasukkan durasi dan predecessornya, maka Anda bisa tampilkan untuk diagram dengan memilih menu View, Bird, Chart. Kemudian Anda juga bisa tampilkan grafik penggunaan sumber daya dengan memilih menu View Resource Graph. Nah, yang ke-11, tampilan hasil perhitungan biaya penggunaan sumber daya dengan memilih menu View Resource Usage. Kemudian Anda juga bisa lakukan perataan kebutuhan sumber daya
menggunakan tools resource labeling atau dengan cara menggeser-geser aktivitas non kritis atau yang punya pelonggaran. Nah, ini Anda bisa ikuti satu-satu ya. 13, jika rencana proyek benar-benar sudah matang, lakukan penyimpanan pekerjaan ke file save. Simpan pula baseline menggunakan menu tools, tracking, dan save baseline. Kemudian yang ke-14, masukkan kemajuan proyek yang dicapai menggunakan menu tools, tracking, update task. Untuk memasukkan data aktual lainnya seperti waktu pelaksanaan, apa aktual start atau finish, durasi atau aktual atau remaining duration, ongkos atau aktual cost, dan jam kerja atau aktual work. Nah, kita harus mengubah tampilan data entry melalui menu view, tabel, dan pilih tracking. Jika ingin kembali ke semula, dengan menu yang sama pilih entry. Oke, ini yang ke-14, kemudian yang ke-15. Untuk mengetahui nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, berikut penyimpangan yang terjadi, masukkan tanggal pelaporan
Tugasnya perorangan, dikumpulkan minggu depan, yang di-submit hanya file Microsoft Project-nya saja, jadi nggak usah ada keterangan apa-apa. Ya, jadi masing-masing ingat jangan copy paste, ya, supaya Anda memahami, atau jangan ngopi dari yang lain. Ini Anda coba kayak praktikum lah ya, Anda bisa memahami apa artinya dari atau apa kegunaan dari Microsoft Project, ya, walaupun mungkin dalam waktu seminggu ini nggak bisa dikuasai semua ya, karena mungkin ada juga banyak tugas dari yang lain. Oke.